Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Biridaillahi wabarakatuh. ta'ala wa li mahbatillah wa ila hadrati rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din dzikri ila ma'rifatil kitab wa ila rumasi hadal mahat al-fahriya wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa ustadina wa muallimina wa dawawi hukukil wajibati alaina wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain ajmain. Ayyuhal waladu wahai anakku. Ayyuhal waladu wahai anakku. Laukana apabila ada al ilmu ilmu. Laukana apabila ada al ilmu apa ilmu. Al mujarradu yang sepi dari amal. Kafian itu cukup laka bagimu wala tahtaju dan tidak butuh siapa engkau ila amalin pada amal, ila amalin pada amal perbuatan siwahu tanpa ilmu. Lakana maka ada nidaun panggilan hal min sa'ilin apakah termasuk orang yang bertanya meminta. Hal min sa'ilin apakah termasuk dari orang yang meminta. Hal min mustaghfirin apakah termasuk dari orang yang meminta ampun pada Allah. Hal min taibin apakah termasuk orang yang bertaubat. Doian itu hilang bila faidatin tanpa faidah atau manfaat. Ayyuhal walad wahai anakku, kata Al-Imam Ghazali, law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu. Andaikan ilmu itu yang tanpa pengamalan itu cukup bagimu dan engkau tidak butuh pada amal perbuatan tanpa ilmu, lakana nidaun niscaya panggilan Allah Subhanahu wa taala hal min sa'ilin apakah dari orang yang meminta dan seterusnya tersebut doian itu sia-sia. Apabila ilmu tidak butuh untuk diamalkan itu cukup kepada kita, maka niscaya panggilan Allah itu sia-sia.
apakah ada orang yang meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Apakah ada orang yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mentaubati, memberi taubat kepada hambanya. Tapi nyatanya ilmu itu tidak cukup hanya kita miliki, tapi ilmu itu butuh untuk diamalkan. Butuh untuk diamalkan. Kata penjelasan yang telah lewat, ilmu tanpa diamalkan itu adalah kegilaan. Orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmu yang ia peroleh, padahal dalam mencari ilmu itu banyak yang terbuang, banyak waktu yang digunakan untuk mencari ilmu, ternyata ilmu telah diperoleh tanpa diamalkan, adalah suatu kegilaan. Ilmu harus dengan amal. Karena tanpa amal niscaya tidak akan menghasilkan buah, tidak akan mendapatkan buah dari ilmu itu sendiri. Waruyah, dan diriwayatkan, anna jama'atan, sesungguhnya jamaah, minas sahabati, dari para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, dapun keridhaan Allah atas mereka semua. Dzakaru, menyebutkan jamaah minas sahabah. Dzakaru, menyebutkan siapa jamaah minas sahabah. Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai pada keduanya. Amin. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, maka bersabda Rasulullah, nikmar rajuli, adapun sebaik-baik orang laki-laki, huwa, yaitu Abdullah. Laukana, apabila ada siapa Abdullah, yusolli, itu salat, siapa Abdullah, billaili, pada malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lirajulin, pada seseorang, min ashabihi, dari sahabat Nabi, ya fulan, wahai fulan, la tuksir, jangan memperbanyak engkau, an-naumah, tidur, billaili, pada malam hari. Fa inna kasratan naumi, maka sesungguhnya banyak tidur, billaili, pada malam hari, yada'u, itu menjadikan naumul laili, sahibahu, pada pelakunya, fakiran, itu fakir, yaumal kiamati, pada hari kiamat.
ada sekelompok jamaah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dataru Abdullah menyebutkan tentang keutamaan atau menyebutkan Abdullah bin Umar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abdullah ini dan ini dan ini dan ini dan itu keutamaan beliau dituturkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, nikmar rajuli huwa law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Kapan? Apabila beliau ini salat malam. Law kana yusalli bil lail, apabila beliau salat di tengah malam hari salat. Kita usahakan, sama-sama kita berusaha untuk bangun malam, menghidupi malam untuk melaksanakan sholat. Menghidupi malamnya. Ahyaita lailah, menghidupkan malam. Dihidupi malam ini dengan ibadah. Ibadah banyak macamnya. Baik itu baca Quran, sholat, zikir, tasbih, mutalaah kitab, pelajaran-pelajaran termasuk ibadah. Laukana yusolli bilail, maka seyogyanya kita ini tengah malam bangun melaksanakan sholat sekalipun 2 rakaat. Bangun malam, sholat menghidupi malam. Napa boleh gula sarang sampean sebagai santre malam ceke tanpa ada orang yang memerintah pun kita bangun malam. Timbulkan kesadaran itu sendiri dalam diri kita. Jangan menunggu pengawasan dari pengurus atau harus ada kegiatan malam itu sendiri. Harus timbul kesadaran. Ke malam. Epan kimin kasah. Penjelasan dari awal. Orang secerdas ini kan menggunakan waktunya untuk sesuatu yang berfaedah lima ba'dal maut setelah ia mati. Jangan sia-siakan umur yang telah Allah berikan kepada kita ini pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Terkadang kita menikah lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting, lebih mendahulukan sesuatu yang tidak mestinya kita dahulukan daripada sesuatu yang sangat penting. Napa boleh tujuh negula sarang sambian panikah ke pesantren tiada lain hanya untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Ke malam solat usolli sunat tahajud di rakaataini, Allahu akbar, assalamualaikum ki adik kira doa kiring doakan orang tua sampian, karena bila sampian apabila kita mendoakan orang tua kita maka kita otomatis nyambung dekat sepo dua. Bila gula sarang sampian bagus kepada orang tua kita, insya Allah hubungan kita dengan siapapun juga akan bagus. Hubungan dengan sesama manusia juga akan baik. Hubungan dengan Allah pun juga akan baik apabila kita sudah baik kepada kedua orang tua. Maka usaha aki gula sarang sampean bagaimana sekiranya orang tua itu bangga terhadap kita. Jangan sampai menjadikan orang tua itu kecewa kepada diri kita.
Sebab pengaruhnya luar biasa. Bila Allah ini bangga kepada kita, tentunya Allah itu akan meridai akan diri kita. Apabila Allah itu sudah ridha kepada diri kita, tentunya Allah pun juga akan meridai akan diri kita. Di sebaliknya, bila kedua orang tua kita tidak ridha kepada kita, maka Allah pun juga akan tidak ridha kepada diri kita. Ridallah fi wasuqullahi fi suqil walidain. Dan rekeridan orang tua ke malam doakan orang tua na gula empian. Ki pengaruhna ki dampakan empian berbakti kepada orang tua, niscaya anak sambian ni kelak juga akan berbakti kepada sambian. Jangan salahkan ketika anak-anak kita ini tidak berbuat baik kepada diri kita, maka berkacalah, maka bercerminlah kepada diri kita sendiri. Bagaimana perilaku kita kepada kedua orang tua kita. Karena perilaku gula sarang sampian ke orang tua ini juga akan menentukan sifat dari anak-anak kita itu sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam pada seorang laki-laki dari sahabat, ya fulan la tuksirun naumah bil lail, jangan banyak tedung malam mareh. Karena orang yang sebanyak tedung pada malam hari akan menjadikan pelakunya itu fakir pada hari kiamat. Miskin di hari kiamat. Tidak ada amal ibadah. Padahal amal ibadah nikah yang paling fokus adalah amal ibadah yang dikerjakan tengah malam. Di tengah malam sampai sholat jamaah pun. Sholat jamaah paling utama sholat apa? Sholat Jumat, pertama Jumat. Sholat Jumat, kenapa? Karena sholat Jumat sholat wajib berjamaah. Makanya sholat Jumat nikah imam wajib untuk aniat menjadi imam. Beda kalau bang sholat selama waktu selain. Nomor 2 jamaah yang utama nikah adalah sholat subuh. Coba lihat sholat subuh. Bagaimana kondisi jamaah sholat subuh di masjid-masjid di rumah kita. Tentunya bisa dihitung jamaahnya. Terkadang cukup tukang muadzinnya saja, tukang adana saja. Burung tukang adana inki sefulan, iqamana sefulan, inki imamah sefulan, seadikir sefulan, makmum mangki sefulan gaya tuh situ kun gaya. Sementara ya kalau pun kawai ada kimek, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Salat subuh yang utama malam areh, karena memang salat subuh permelana. Di dalam salat subuh itu ada as-salatu khairum minan naum. Tidaklah kalah nyaman subuh itu. Tak boleh kan kalah malam setedungnya. Paski resek boleh. Paski angin nak boleh sepoi gak sah. Ngantok boleh. Edukung dari bermacam ragam. Saya menjadikan gula empian nikah semakin sengkang jangan juga ya selemut jadi angka kayak pun tandi selemut sarong saya ke puluko tak peduli makai beber di kepala penting di atas makanya isu terang dia le boleh Yada'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah, akan menjadikan pelakunya ini fakir pada hari kiamat. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ayatun adapun ayat wa minal laili dan pada sebagian malam
Fatahajjat maka tahajudlah engkau bihi dengan lail nafilatan dengan solat sunnah lakah bagimu. Amrun itu satu perintah. Ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lakah, amrun itu satu perintah. Wabil ashari, ayat wabil ashari dan waktu sahur. Hum adapun para sahabat yastaghfiruna itu meminta ampun. Yastaghfiruna itu meminta ampun para sahabat. Syukrun itu satu bentuk syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, adapun ayat wal mustaghfirina dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah bil ashari pada waktu sahur, zikrun itu satu zikir. Qala alaihi salam, qala bersabda alaihi salam Nabi Muhammad alaihi salam, salah satu aswatin adapun 3 suara, yuhibbuha yang senang pada salah satu aswat Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Sautud dikih satu suara ayam jantan. Wa sautul ladzi dan suara orang yaqra'u yang membaca siapa orang Al-Qur'ana pada Al-Quran. Wa sautul mustaghfirin dan suara orang-orang yang meminta ampun kepada Allah bil ashari pada waktu sahur. Qala Sufyanus Tsauri ayyuhal walad wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ayat wa minal laili fatahajjat pada malam hari bertahajudlah engkau, solatlah engkau dengan nafilah, solat sunnah. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat sunnah ataupun sunnah-sunnah lainnya, baik itu solat sunnah, baik itu puasa sunnah, itu merupakan menembel sesuatu yang bolong. Bagaimana mungkin kita berusaha, kita mencari tembelan sementara bajunya tidak ada yang mau ditembel. Begitupun juga gula sarang sampian dalam alaksanaati sunnah-sunnah ini merupakan untuk menembel sesuatu yang bolong-bolong. Tentunya yang ditembel itu adalah sesuatu yang pokok, yaitu pakaian. Bajunya bolong, dicarikan tembelan. Lemon tade rasop enam, pas nyari tembelan, napa saya tembelan. Begitupun juga dengan solat. Maka solat wajib kita kerjakan. Tentunya di dalam solat wajib itu ada bolong-bolongnya. Apakah ketika ruku, ketika itu kita bolong? Apa ketika kita iktidal bolong? Maka laksanakan solat sunnah sebagai menembel sesuatu yang bolong tersebut. Salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, ada 3 suara yang disenangi oleh Allah. Sabda dari Rasulullah, ada 3 suara yang disenangi oleh Rasulullah. Apa saja? Sautud diki, suara ayam jantan. Ayam jantan, ajam lake, apokok. Kalau dahulunya pokokan ayam jantan itu dijadikan tanda oleh orang dahulu. Dan kadang kalau 2 jam 2 lana. Anengkia. Aja
macam ni kan termasuk azikir da Allah Subhanahu wa taala. Ini memperingati, mengingatkan kepada kita suara ayam jantan. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Quran, maka suaranya itu dicintai, disenangi oleh Allah. Baca Quran, maka Quran ni sebisa mungkin jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran di dalam setiap harinya. Luar biasa orang yang membaca Al-Quran ni kaki. Kenapa pula sampai hafal Al-Quran? Ahli Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ni kan mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah. Kenapa pula orang yang hafal Al-Quran? Orang yang hafal Quran pasti setiap hari ni kepon membaca Al-Quran ni kepon. Sekurang-kurangnya sejus, dujus, telujus dalam sehari nikah. Orang yang hafal Al-Quran. Karena baca Al-Quran bulan bian. Karena pada akhir zaman Al-Quran ini sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Siapa yang akan meninggalkan Al-Quran? Tentunya umat Nabi Muhammad. Tentunya orang Islam. Mun orang non-Islam iki mulai dari awal sudah meninggalkan. Kan gula sarang sambian pon pada ngauningin keutamaan dari orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf ayat Al-Quran yang dibaca, dan Al-Quran itu dibaca ketika kita sedang melaksanakan solatnya dilaksanakan dengan keadaan berdiri, maka satu huruf itu mempunyai nilai 100 kebaikan. Tapi bila kita solat duduk, solat laksanakan kalaban solat toju, baik itu solat wajib ataupun solat sunnah. Gimana Nabi wajib toju ni kan harus memenuhi syarat, diperbolehkan toju. Tapi mana Nabi solat sunnah maka diperbolehkan untuk toju. Bila ayat Al-Quran dibaca dalam solat yang dalam keadaan duduk, maka satu huruf itu mempunyai nilai 50 kebaikan. Tapi apabila solat Al-Quran itu dibaca di luar solat dalam keadaan suci dirinya tersebut, maka satu huruf mempunyai nilai 25 kebaikan. Dan Al-Quran yang dibaca di luar solat dalam keadaan tidak mempunyai wudhu, bukan menyentuh, membaca Al-Quran tanpa mempunyai wudhu, satu huruf mempunyai nilai 10 kebaikan. Lebih-lebih Al-Quran ini dibaca pada bulan Ramadan. Luar biasa nilai pahalanya. Jangan tinggalkan bulan biang baca Quran. Quran baca. Terus compok malam ni kan, ke malam asolat baca Al-Quran sekalipun satu lembar. Jangan baca tak kita kadang juga gue lagi. Kita kadang macam, kadang tak macam. Tapi berusaha bulan bian. Kenapa boleh ambian? Pas tak ngaji ya santre, pas tak ngaji Al-Quran. Dipertanyakan kesantriannya. Ini santri ini otomatis setiap hari nanti kan paling sekali 1 juz. 1 juz paling sedikit 1 juz. Gimana bikin tak sampai 1 juz, kisah setengah juz senika setiap hari senika. Nyaki biar nyantre kama kasih untuk berapa tahun, 7 tahun. Kenapa kali hatam Al-Quran? Satu man. Di Al-Quran ni kan ngaji benik yang harus ada di depan ustad di depan guru. Di depan ustad kita mengaji, memperbaiki bacaan kita, memperbaiki makhorijil hurufnya, tapi kita juga harus mempunyai keistiqomahan membaca ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, baik itu di makam kiai atau di masjid. Baca Quran Kimon bani gula semaja sarang sambian sira pole semaja. Ustad kimon la santre
kesibukannya mestinya itu adalah ibadah, santri yang mesti kesibukannya itu adalah sholat, zikir, membaca Al-Quran, ternyata dia tidak membaca Al-Quran, dan akal kasar, napa boleh orang sebenih santri. Kalau santri sudah tidak bisa untuk bangun malam, wong memang kegiatan santri itu adalah bangun malam, ternyata ia tidak mampu bangun malam, apalagi statusnya bukan santri, tidak mengenyam pendidikan. Maka suara orang yang membaca Al-Quran salah satu suara yang disenangi oleh Allah. Senajan suara nabok coba, tatangki makilah suara nabok coba. Suara saya ganteng kan saya senengnya ibik gula empia. Lebih utama nak kamu tat baca suara si ganteng apa suara si coba. Engki kisi maca saya lebih fokus kisi maca Quran. Kima ki suara na ganteng ndak maca Quran. Makilah suara na coba maca Quran. Mun pada ganteng tat pada ibu catat suara ganteng baca Quran, suara nak pada gambar juga membaca Quran, kamu lebih bagus. Tentu, nah kualitas di dalam membaca ini kata ada pada. Jadi secara dohir karena orang yang membaca Al-Quran ni kalaban suara merdu senang ke orang lain, ini lebih banyak senang ke orang lain. Utamanya nih kak. Tapi dalam satu bentuk belum tentu. Dalam satu bacaan ini belum tentu suara yang lebih baik itu adalah lebih utama atau kualitas bacaannya lebih baik di sisi Allah, belum tentu. Kita terserah orang semacam masing-masing. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang-orang yang meminta ampun pada Allah pada malam hari. Istighfar berapa kali gula empian siang malam beristighfar. Mestinya perlu istighfar gula sarang sambian. Rasulullah beliau maksum, beliau masih beristighfar. Dalam satu riwayat beliau meminta ampun kepada Allah 70 kali. Dalam satu riwayat yang lain Nabi Muhammad ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah 100 kali. Legula sarang sampian sehari semalam berapa istighfar kita? Berapa kali kita meminta ampun kepada Allah? Berapa kali lisan-lisan kita ini mendengungkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya gulampian paling sekonek lah ya 100 gulampian. Biar istighfar lah kita ada. Benih saya harus fokus nih ke benih karo empian. Sekalipun saya juga harus berusaha jadi orang yang baik. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang baik. Istighfar, baik itu astaghfirullah innahu kana ghafara, atau astaghfirullahaladzim Otabah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling sekone 100 kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, melihat perbuatan atau dosa yang telah kita kerjakan, baik itu secara zahir atau secara batin, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka mestinya istighfar kita itu lebih dari 100 kali sehari semalam. Itu semestinya istighfar. Astagfirullah innahu kana ghafara. Inna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar tahmilul adkar wal istighfar ila malikil jabbar. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha luhur menciptakan angin, yang angin itu bertiup pada malam hari membawa zikir-zikir dan istighfar kepada zat yang maha perkasa, yaitu Allah. Idza kana awalul lail yunadi munadin min tahtil arsh
pada awal malam dari bawah aras ada panggilan ala liyuqimil abidun. Qala berkata Sufyanus Sauri, Imam Sufyan As-Sauri rahmatullahi ta'ala. Adapun rahmat Allah Ta'ala alaihi itu atas Imam Sufyan As-Sauri. Innallaha sesungguhnya Allah tabaraka maha suci siapa Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, khalaqah menjadikan siapa Allah rihan pada angin, tanghubu yang bertiup apa angin, bil ashari pada waktu sahur, tahmilu yang membawa apa angin, al-absar pada beberapa zikir, wal istighfar dan beberapa istighfar, ilal malikil jabbar pada zat yang maha perkasa. Waqala dan berkata Imam Sufyan As-Sauri aidan juga, idza kana apabila ada awalul laili awal malam, apabila ada awalul laili apa awal malam, yunadi maka memanggil, munadin orang yang memanggil, min tahtil arsy dari bawah aras. Ala ingatlah, liyukimi berdirilah al-abidun orang-orang yang ahli ibadah. Fayakumunah maka berdirilah siapa al-abidun, wa yusalluna dan salat siapa al-abidun, ma pada waktu sya'allahu sya'ah yang berkehendak, Allahu siapa Allah. Summa yunadi kemudian memanggil munadin orang yang memanggil, fi syatril laili pada malam tengah malam. Ala ingatlah, liyaqumi berdirilah al-qanitun orang yang tunduk, fayakumuna maka berdiri siapa al-qanitun, wa yusalluna dan salat siapa al-qanitun ila sahari hingga waktu sahur. Faida kana maka apabila ada as-saharu waktu sahur, nada munadin memanggil siapa orang yang memanggil, ala ingatlah, liyukim berdirilah al-mustaghfirun orang yang meminta ampun pada Allah. Fayakumuna maka berdiri siapa al-mustaghfirun, wa idza tala'a maka apabila terbit al-fajr fajar, nada munadin memanggillah orang yang memanggil, ala ingatlah, liyaqumi berdirilah al-ghafilun orang yang lupa. Fayakumuna maka berdiri siapa al-ghafilun, min firashihim dari tempat tidur mereka, kal mauta seperti beberapa orang yang mati. Nasru yang bangkit
siapa al-ghafilun min kuburihim. Nasru yang bangkit al-mauta, orang-orang yang mati, min kuburihim dari kubur-kubur mereka. Idza kana awalul lail, pada awal malam, yunadi munadin, dari bawah aras akan ada panggilan, ala liyuqimal abidun, ingatlah berdirilah orang yang ahli ibadah. Maka orang ahli ibadah akan berdiri benikun karamancin, tapi yusallunna, beliau solat, melaksanakan solat. Beliau meminta ampun pada malam harinya. Maka orang-orang soleh, tanda-tanda orang soleh itu seperti itu. Malam hari dia bangun, melaksanakan sholat, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gulempian sebisa mungkin ketika malam are, kol 2, kol 3, cek timun bisa gulempian asolat. Kalau memang tidak boleh, tidak tak kuat boleh ngantor Ustaz ke ketujuh pun mungkin ngangkat tanang amin, dengan tujuan untuk mengamini orang-orang soleh yang berdoa pada malam hari itu. Karena orang-orang soleh malam ni kecil, malam ni bangun, dia berdoa pada Allah, baik berdoa itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Karena orang-orang soleh ini tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga orang lain yang ada di dalam pikiran para beliau. Dia gula sarang sampian, ikut ke asolat malam. Mungkin tak bisa gula empian pada orang soleh, maka pura-pura cekupon, aku jemput. Maka pecut macam-macam bercabang-cabang tujuannya, pokoknya pura-pura pun. Jadi orang bagus, jadi orang soleh, yang akhirnya pun juga kita akan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat bermadarmu ke gula sarang sampian. Allah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita hingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga gula sarang sampian tergolong orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.